Baik, langsung aja. Jadi saya tuh suka merenung gitu. Iya ya. Ketika kita dikasih kesusahan, dikasih kegelisahan, dikasih ketakutan, ketidakamanan, dikasih segala macam, kemudian persoalan dan permasalahan ya dari hidup dan kehidupan kita semua. Peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, ketika kita dikasih kesedihan, PR, tanggungan, beban, ya, atau sesuatu yang nyakitin hati, megelin hati, bikin pikiran nggak enak, kadang-kadang bikin sariawan, sakit kepala, gatel-gatel badan, nggak pugu-lagu lah, gitu. Mungkin karena datang stres dan lain sebagainya. Salah satu yang bisa saya renungi adalah itu pintu buat kita kemudian dibersamain oleh Allah. Pintu buat kita bersama Allah. Cara, jalan, supaya kemudian Allah bisa bersama kita. Di mana yang kita lakukan adalah tinggal bersabar. Tinggal bersabar. Renungan saya sampai gitu ya pada ya kenapa juga gitu nggak mau dibersamai Allah. Kenapa nggak mau Allah bersama kita? Ketika Allah hadirkan cacian, makian, bulian, pembicaraan yang nggak enak, fitnahan, gibahan barangkali, kehancuran, kerugian, tipu, dibohongin, dihianatin, apalagi bangkrut gitu ya. Ternyata dengan jalan-jalan itu kita dibersamai Allah. Mendingan kita senang gitu. Mendingan ya kita ridho. Mendingan kita senang. Ya. Ngiklasin diri, ngiklasin hati, ngeridoin diri, ngeridoin hati, nyenengin hati, nyenengin pikiran. Ya, nerimain gitu. Toh dengan ini Allah bersama kita. Ibadah yang namanya kesulitan, kesusahan, persoalan, permasalahan, beban, penderitaan, tanggungan, pikiran-pikiran yang mumet gitu ya. Ruwet, tidak tenangan, rasa tidak nyaman, tidak tenang. Ibadah ketika kita seperti itu sabar. Jadi bersabar menjadi ibadahnya orang-orang yang menghadapi masalah. Sabar menjadi ibadah orang-orang yang menghadapi kesulitan. Sabar menjadi ibadah orang-orang yang mengalami kesukaran. Dan serentetan lagi yang tadi saya sebut ya. Hal yang gak enak, gak ngenakin, muyengin. Udah tinggal sabar doang gitu. Bila kemudian sholat 5 menit, 10 menit,
maka ibadah yang namanya sabar adalah seumur kesulitan itu, seumur kesusahan itu, seumur penderitaan itu, seumur kemudian PR-PR itu, beban-beban itu yang lagi menggelayuti kita. Seumur dengan caciannya orang, makiannya orang, buliannya orang. Kan ada orang yang bertahan ya, kalau udah nyerang-nyerang terus nggak ada berhentinya, nggak ada istirahatnya. Senangin, syukurin. Karena kita diberi kesempatan sama Allah bersabar dengan durasi yang gila-gilaan. Dan dijamin oleh Allah Jalla Jalaluhu, innallaha ma'as sabirin. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah membersamai Anda. Allah membersamai kalian. Allah membersamai kita. Allah membersamai mereka yang mau bersabar. Sederhana. Allah nggak mau buru-buru. Terus kenapa kita juga maunya buru-buru? Utang pengen cepat lunas. Masalah pengen cepat beres. Nggak pengen sama Allah. Ya Pak Ustadz, nggak tahan. Nggak tahan itu karena kita tidak tahu Allah bersama kita. Indah betul. Indah bener. Kita tinggal nyabarin diri, terus Allah bersama kita. Wede. Terus durasinya panjang lagi misalkan bagi sebagian orang. Terlunta-lunta sampai 3 tahun. Nah itu kan berarti Allah bersama dia 3 tahun. Menderita 3 tahun. Ada yang 5 tahun. Nah bukankah itu berarti Allah membersamai dia selama itu kan begitu. Putus kerjaan. Kantor nggak bayar-bayar. Hidup jadi susah. Nah iya definisinya. Seperti apa definisinya? Kalau definisinya adalah diputus dari kantor, kantor nggak bayar baik karena ketidakmampuan atau misalkan terjadi kezaliman, oke, Allah bersama Anda. Apa artinya ketika Allah bersama kita, bersama Anda semua? Artinya kan sebenarnya nggak ada masalah. Kayak kita jalan sama bos kita jalan sama majikan kita jalan sama pimpinan kita. Di dalam rombongan kita ada orang kaya. Di dalam rombongan kita ada orang yang dermawan. Bereslah urusannya. Makan beres, minum beres, nginep di hotel. Beres semuanya. Jadi ketika ada orang kaya, orang dermawan bersama kita, asli beres. Kita yang ngajuin ke regulator. Kita yang ngajuin ke penguasa. Kita ngajuin ke bagian perizinan. Apa yang kita perluin. Istimewanya adalah misalnya penguasa itu atau regulator itu atau yang memberikan izin itu justru bersama usaha kita. Saya coba. Enggak beres itu. Nah ini perenungan pertama gitu ya. Ya Allah iya benar. Kenapa harus kemudian marah-marah ketika miskin? Marah-marah ketika hilang. Marah-marah ketika kemudian dikata-katain, diledek, diejek, dihina, dicaci, dimaki, dibully. Marah-marah ketika difitnah, digibahin. Marah-marah ketika nggak berhasil. Marah-marah ketika nggak nyampe. Marah-marah ketika nggak dapet. Marah-marah ketika gagal. Marah-marah ketika nggak sukses. Marah-marah ketika nggak laku. Marah-marah ketika kemudian merasa dikecilin, merasa diremehin, merasa kemudian nggak beres nih. Harus marah. Jika itu adalah membuka peluang Allah bersama kita. Emang apa sih yang lebih mahal? Jika kita dagang nggak laku, lalu kita bisa bersabar.
Dengan nggak lakunya itu Allah bersama kita. Enggak nih. Kan keren banget. Murah lah. Terus mundur orang ketemu terus kayak Murah gitu jadinya. Kan Allah misalkan tahu dan nanya, kalau aku bikin laku emang duitnya buat apa? Buat ngasih jajan anak. Ya udah, aku nggak ngasih jajannya, aku ngasih duitnya, aku ngasih diriku aja. Aku yang nemenin anak kamu. Mau kemana aja dia ada yang ngasih aja pokoknya. Mau apa aja yang dia pengenin ada yang beliin aja. Nah, kan keren bos. Begitu nggak laku barang yang kita jual, ya bagiin aja. Karena selesai, Allah udah bersama kita. Masya Allah. Rahma bukan di unmute, tapi di mute. Semuanya di mute. Di unmute mau dibuka. Awan kayak Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang-orang nanya sama saya, Ustadz kok diapain aja, diem aja. Enggak, bukan diem aja. Tapi kita jadiin gitu hal-hal itu menjadikan kita bersama Allah. Susah-susah kita nggak deketin Allah. Mengundang Allah datang. Nah, kita punya dah nih kejadian ini, kejadian itu, peristiwa ini, peristiwa itu. Ya udah, sabarnya. Kita lagi mau bikin acara, udah bikin acara, duit orang udah pada masuk, pendaftaran udah pada masuk. Begitu udah mau acara, pembicaranya berhalang. Tempat juga kagak boleh. Kesulitan muncul. Ampun ya. Iya kalau duit masih ada. Lah duit udah jadi bookingan hotel. Bahkan harus lunas sebelum H-1. Nggak jadi acaranya. Terus kita kebayang apa? Kebayang kesusahan yang muncul, stres bos. Stres lah. Kebayang kesulitan yang muncul, stres. Nggak happy. Kebayang dari mana ya kita balik. Aduh. Ini mah namanya suwe, namanya sial, namanya kemalangan. Ya itu yang terjadi. Tapi kata Allah kan apa? Ayo gembira. Wabasyiris sabirin. Gembira. Gimana gembira Ustaz? Nah, ini di seni. Ya udah. Kita terimain dah. Kita minta maaf gitu sama orang demi orang, peserta demi peserta yang udah pada bayar, maafin ya, duit bapak, duit ibu, udah saya bayarin ini, bayarin itu. Udah jadi makanan ini, makanan itu. Udah jadi seragam panitia. Maafin ya bapak ibu. Pada nanya-nanya, tapi jadi nggak acaranya. Ya bagaimana? Orangnya pada kagak ada yang bicara. Duit bisa dibalikin, minta waktu. Minta waktu buat ngebalikin. Oh ya marah lah. Orang marah, bahkan ada yang udah dari luar kota merasa ini kalau cuma dibalikin duit harus kemudian nanggung kerugian tiket pesawat lah, bus lah, kereta api lah. Gitu. Hah? Terus apa yang harus kita lihat? Oh itu sebenarnya kesusahan kok.
itu sebenarnya kesulitan kok, itu sebenarnya kerugian kok, betul. Tapi Allah menyuruh kita apa coba? Bersabar. Bersabar apa? Ya nerimain yang begitu-begitu. Dibilang blow on, terima. Dibilang bego, terima. Dibilang panitia kagak becus, terima. Dibilang penipu, udah terima. Kong bohong, udah terima. Kenapa? Dengan begini Allah bersama saya. Dan saya tinggal sabarin aja, dari dikatain begini, katain begitu, tuduh ini, tuduh itu. Yang sebagian lagi kemudian ngancem. Akan Facebookin, akan ngigein. Perasaan gitu bakalan runtuh kepercayaan orang. Ya udah, mau diapain? Sisi lain Allah bilang, wa basyiris sabirin. Allah nyuruh kita sama. Allah bilang pulangin aja ke dia. Pulangin aja ke dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, semuanya ini milik Allah, kehendak Allah, mau diapain? Pulangin aja ke Allah dah. Susah, ya susah lah. Mulangin duit dari mana gitu. Tapi Allah ada sama dia tuh. Allah lagi bersama dia tuh. Sulit, ya sulit lah, dari mana nyari duit buat mulangin. Ketempaan begitu. Mana semuanya ke rekening pribadi misalnya. Waduh. Ih, kalau cuma 10-20 orang lah, ini 400. Misal gitu. Mati dia. Kalau nggak menyadari bahwa, lah, apa gue susah. Kesusahan dari Allah kan. Inna lillahi. Kemudian, wa inna ilaihi raji'un. Kembaliin aja pada Allah. Ya udah. Sujud, sujud. Ruku aja ruku. Doa aja doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu aja. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Anak yang biasanya pada ngelawan. Ngelihat emaknya susah kayak begitu. Pada datang menghibur. Ma, mau kakak pijitin. Ya Allah. Kalau kita punya duit sekelas 400 orang peserta yang gak jadi bayar untuk membeli kesalehan anak, gak ada bandingannya juga. Emak puyeng ya. Mama puyeng ya. Iya deh. Jangan khawatir mah. Ada Allah mah. Lu bisa ngomong kayak gitu. Biasanya lu aja gak sholat. Ya, mak. Kan kemarin sebelum ikut kubah, mak. Sekarang mau udah ikut kubah. Ternyata hadirnya kesulitan malah membuka kesenangan demi kesenangan. Enggak pernah berasa selama kawin, selama nikah, punya suami yang perhatian. Berhari-hari, bermalam-malam, berpagi-pagi. Suami perhatian. Masya Allah. Kalaulah punya duit sekelas 400 peserta, bisa membuat suami gitu ya. Bisa perhatian, murah lah. Nah. Tapi kan jadi dimarahin Pak Ustadz. Ya udah kan gue udah bilang, terimain aja. Saya nih, ntar di mute, ntar nggak di unmute, nggak di mute, ntar di mute, ntar unmute, ntar
Alhamdulillah sepi, ntar rame. Ya mau diapain, sabarin aja. Masa gue ngomel mulu, matiin. Maksudnya matiin. Apa jadi stres kita jadi pembicara, iya. Nah udah nikmatin aja. Ada. Anak tiba-tiba jadi baik. Laki jadi perhatian. Memang 400 peserta mabuk. Waduh, WA uyeng isinya. Kapan. Tapi keluarga besar pada datang merapat. Yang satu bilang, yang satu nanya, berapa suami apa bini lu tuh nanggung berapa? 500.000 seorang. Oh. Terus 400 orang. Waduh. 10 aja 5 juta. 150 juta. 200 juta. Bener kan itu? Iya. Gue bisa apa ya jadi saudara ya? Jadi ipar. Udah deh. Gue punya emas tuh jual aja. Terus yang lain pada ngikut. Gue punya motor. Gue punya sepeda. Gue punya handphone. Gue punya ini. Terus yang kakak yang paling tua, yang berhasil, dia bilang, udah berapa ya kumpul semuanya? 60 juta kak. Kurang berapa? Kurang 140. Ya, nanti gue yang tutup. Masya Allah. Allah ada di dalam ngatur. Masa kakak mau? Paham gak nih? Woi peserta paham kagak? Paham ngangguk-ngangguk, nggak paham geleng. Jangan kucek mata doang. Masih sore, udah ngantuk. Paham Ustaz, paham insya Allah. Asik ya? Allah ngatur ya. Dari dekat kita gitu loh. Waduh. Siapa yang bolak-balikin hati anak? Enak banget Mbak Yoyon ya ngaji. Didampingin suami, itu suami belakang ya? Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Ya. Anak jadi perhatian jadi wae. Suami jadi perhatian jadi wae. Padahal itu keluhan selama ini misalnya. Keluarga jadi guyup, jadi bersatu. Waduh. Bisa dibeli dengan 200 juta itu. Jadi kita punya duit 200 juta nih, kita bikin anak jadi soleh-solehah, suami jadi soleh, keluarga jadi kemudian bersatu. Nggak bisa, Mas. Udah gitu suaminya bilang sama dia lagi. Jangan kapok, bikin aja lagi. Wah, ntar pembicaranya pada kagak jadi lagi. Ya lu aja yang jadi pembicara. Lah, siapa yang mau percaya? Coba dulu. Bikin banner kecil. Dijudulin datu seminar. Membangun kepercayaan. Ternyata yang daftar pertama siapa? 400 orang yang udah dipulangin duitnya. Balik lagi tuh duit. Masya Allah. Tukang bubur. Dia dagang. Perasaan udah sholat subuh. Udah ngikutin si ustadz. Perasaan udah sholat malam duluan ngikutin si ustadz.
Perasaan udah sedekah juga duluan di pagi-paginya, sedekah subuh, ngikutin si Ustadz. Ya Allah, pakai ketabrak bajai. Pakai dicium bajai itu gerobak. Serempet doang. Cuman pas lagi turunan, habis tuh gerobak. Habis tuh gerobak. Habis juga ada tuh mangkoknya, udah pada pecah dah, udah ada selesai dah dagang. Terus mau nyap-nyap sama tuh bajai. Sementara ada peluang Allah bersama tuh tukang bubur. Coba lihat secara kelas ya. Apa coba kelasnya? Siapapun nih manusia, nggak ada kelasnya. Dibandingin sama Allah mah. Nggak ada judul setaranya, nggak ada. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nggak ada setaranya. Tapi dengan si tukang bubur bilang, nggak apa-apa udah rezekinya begini. Rezekinya tuh begini. Keserempet, jatuh, tumpah, hancur. Ya ini rezekinya. Nggak apa-apa dah. Udah dipungutin sama si tukang bubur. Jangan sampai ada yang keinjek. Beling dari mangkoknya itu. Jangan sampai ada ini berantakan ngeganggu pejalan kaki apa segala macam. Dipinggirin. Tapi seketika itu juga ketika dia ringankan hati, dia senengin hati, dia gembirain hati. Sesuai dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, akan aku uji kalian semua. Dan aku akan lihat siapa yang menerima aku. Aku akan uji kalian semua dengan berbagai ujian. Lalu aku akan melihat siapa yang senang dengan ujianku. Siapa yang gak sewot, gak marah-marah, gak nyalain orang mulu. Mau bersabar. Siapa? Apa? Kalau dia mau bersabar atas segala ujianku, segala bala dariku, musibah dariku, aku golongkan dia sebagai orang-orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar kasih tahu ada kabar gembira buat dia. Allah. Didiriin itu gerobak dibantu sama seorang yang dia nggak kenal sebelumnya. Sapu ambil, sama pengki ambil, bantuin. Orang itu nyuruh anaknya yang ngambil. Bantuin. Ayo bang, minggir dulu sini. Ambilin teh manis nih buat nih si abang. Ambilin tuh teh manis si anak keturunan. Ambil teh manis, dibawa ke rumah. Ngobrol dia. Ntar kita antar bang, biar anak saya nganter pakai mobil pickup. Makasih Pak Haji. Oh biasa, sama-sama. Dagang di mana sih? Saya lihat tiap hari lewat sini. Iya, ada 3 tikungan. Oh. Nah aja dagang di ini nih, saya punya ruko tuh di situ. Itu entengnya gitu. Hah? Paham gak tuh? Ayo dagang sini aja udah. Ini Pak Haji, di ruko Pak Haji. Iya. Baru kemarin kosong. Udah rapi. Nggak masuk aja. Terus sewanya bagaimana Pak Haji? Walah, sewa. Gampang itu. Yang penting manfaat ruko saya. Pak Haji, apa? Saya kagak ada modal. Emang berapa duit? Paling etalase doang kan sama bangku kursi begitu kan? Ya begitu juga buat Pak Haji kali. Ya udah ntar gue yang siapin. Oh Pak Haji. Beneran Pak Haji. Nah kalau udah begitu ceritanya gimana?
Apakah kemudian kita masih harus marah-marah dan menyesali gitu, ketabrak bajai gitu? Hah? Enggak lah. Ih, alhamdulillah nih gara-gara ketabrak bajai gue jadi punya warung bubur. Masya Allah. Nggak mau begitu. Beberapa yang kenal saya gitu ya, pada melihat gitu. Itu si Ustadz tuh. Kalau lagi naik masalahnya, rezekinya jadi banyak. Nah, kita mesti marah, mesti sedih, apa mesti senang gitu. Senang lah. Ya, kalau kita marah, kita sewot, kita emosi, udah mah nanti jadi saling jawab menjawab, rame tambah rame. Plus apa coba? Plus nanti jalan rizki yang kebuka gara-gara masalah ketutup. Kita orang nggak seketika, nggak saat itu juga. Kenapa terjadi seperti itu? Bisa jadi karena emang kita belakangan ikhlasnya. Lama gitu baru ikhlas. Lama gitu baru sabar. Ya bener aja, nggak bisa seketika juga. Misal si tukang bubur tadi. Langsung nyap-nyap. Tukang bajai gila. Tukang bajainya udah jauh. Pak Haji itu juga ada di TKP, tapi ngelihat nih orang marah-marah, ngomongnya kasar, sembarangan, nggak jatuh cinta. Pak Haji tadi kan jatuh cinta apa? Karena ngelihat nih orang, masya Allah, tetap tenang. Nah, manusia aja cinta ya, apalagi Allah kan gitu. Orang-orang tua ya yang anaknya pada bara randel ya. Orang-orang tua ya yang kemudian anak-anaknya bandel-bandel. Pilihan buat dia adalah marah terus sama anaknya. Anak setan lo ya. Si anak ketawa aja. Emaknya juga setan dong. Bapak lo, dua yang marah sekarang. Bapaknya gue marah. Ngatain gue juga setan lo. Lu bini setan ya kan, hancur rumah tangga begitu jatuhnya. Pilihannya apa coba? Pilihannya bersabar gitu. Terus aja dihujani nama doa ada tuh anak. Anak yang bandel dihujani nama doa. Pokoknya dibikin hujan doa ya. Banjir sama doa tuh anak. Bagi tuh anak. Sedekah aja sedekah buat tuh anak. Akhirnya nih anak jadi anak bukan biasa. Bukan jadi anak biasa. Anak yang hidup dengan air doa. Hidup dengan air sedekah. Masya Allah. Begitu udah cukup waktunya. Ini anak kemudian menjadi orang gede. Ini anak menjadi orang hebat. Ini anak malah jadi bikin wangi nama orang tuanya. Orang-orang pada bilang, tuh anak bandel yang gak ketulungan dulu ya. Sekarang bisa jadi dokter. Masya Allah. Coba kalau anak yang gak bandel. Kita gak prihatin buat doa. Coba kalau anak yang gak bandel. Kita nggak prihatin buat sholat malam. Ini anak karena nggak bikin masalah, nggak diaduin sama yang penciptanya. Nggak diaduin sama yang nitipinnya. Ya sepi dari doa. Sepi dari sedekah. Akhirnya ya anak jadi anak biasa-biasa aja. Ada seorang perempuan, seorang istri, punya suami, ya Allah. Kayak gedebong pisang. Gedebong pisang yang udah mati gitu. Dibilang bangke. Ya. Gitu dah. Kok kayak gedebong pisang, Pok? Maka pernah sholat. Gimana tuh ya?
Dia pakai cara ini udah, cara itu udah, ngomong baik-baik udah, marah udah, semua udah. Dah, tinggal sabar ya dah. Dia bawa lagi ke sejadah. Nama suaminya disebut di hadapan Allah yang menikahkan dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Cerita aku pakai tangan. Waktu berlalu nih, waktu berlalu, waktu berjalan. Doa terus dipanjatkan kepada Allah. Sementara banyak istri-istri yang lain misalnya, atau suami yang lain misalnya, ngelihat kelakuan istri, ngelakuan suami, terus bilang, nggak bang, gue mau pamit aja dah, gue udah nggak tahan. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Sementara juga banyak cerita-cerita epik, cerita-cerita hebat. Suami tetap nemenin istri, istri tetap nemenin suami. No matter what, no matter how. Kelihatannya sih kayak nggak mungkin terselamatkan. Tapi dia bertahan. Emang jangan bunuh diri, bertahannya bersama Allah. Ini kuncian ya. Kuncian adalah bersabarnya bersama Allah. Ini loh teman-teman. Jangan bersabar sendirian, bunuh diri itu. Nah, si istri berjalan dengan waktu, dia terus menghujani suaminya dengan doa, menghujani suaminya dengan air mata, Quran, menghujani suaminya dengan kemudian tangan yang bersedekah kanan dan kiri. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Suaminya kemudian bangkrut. Cerita ini disampaikan oleh seseorang yang saya sudah minta izin kepada beliau, dan beliau juga mempersilahkan, namanya Bambang. Yang besok kemudian dikenal sebagai pimpinan Darut Tauhid Jakarta. Luar biasa. Darut Tauhid ada di Bandung, ada di banyak kota, ada Jakarta kan. Nah, Mas Bambang tuh, Haji Bambang itu pimpinan Darut Tauhid Jakarta pada masanya. Karena saya belum ketemu lagi. Beliau cerita, istri saya kok ngelihat saya begini sabar, ngelihat saya begitu sabar, saya memperlakukan dia begini dia sabar, memperlakukan dia begitu dia sabar. Kok saya lihat dia terus mendoakan saya gitu. Hingga suatu masa saya bangkrut, kata dia. Pada saat bangkrut itulah dia ketemu sama Agim, kenal sama Agim. Dia jadi orang baik. Jadi orang baik. Akhirnya bagaimana ceritanya nggak paham dah tuh. Pergi umroh bareng, pergi haji bareng. Kemudian buka Darut Tauhid Jakarta. Allah. Bangun masjid, bangun aula, sekolahan, pesantren. Istri saya Maimunah. Ini ada nih dia nih. Sebelah mana nih orangnya? Dulu, mana dia? Mana istriku nih? Nyelip di mana layarnya? Mana dia? Begitu istri saya tahu saya punya utang banyak, kan saya kagak bilang sama dia tuh. Bilangnya setelah nikah tuh. Saya sempat nanya sama dia. Dek, dulu Dek panggilannya Adek, masih miskin. Sekarang Mama gitu. Udah kaya. Dek, gimana? Mau mundur? Apa yang mau gimana? Kan kadang-kadang kan orang gak tahan yang ngeliat suaminya didatengin orang, tentara, polisi, dan dari kemudian suku-suku yang kita tahu lah. Kan gak tahan. Pulang ke emaknya misalnya, gue gini mau puyeng, gue nikah pengen tenang, malah begini. Kan begitu banyak orang gitu kan. Ya saya merasa saya salah nggak bilang di awal, ya saya nanya, mana deh mau mundur? Apa dia bilang? Yo, kalau mundur
Jadi janda dong, gitu kata dia. Waktu itu. Jadi dia lebih berat ke jandanya, nggak mau. Ya dah, jalanin aja mau diapain itu. Mudah-mudahan terutang hilang gitu, utang selesai. Terus dia nanya, berapa emang utangnya Kak? Terus saya bilang, 1 miliar. Pingsan dia. Zaman itu utang 1 miliar. Kan main tahun 99 2000. Tapi indah banget. Indah betul. Kita berdua ngaji. Kita berdua baca sholawat. Kita berdua sholat malam. Ustaz Zainur ya. Dan kawan-kawan Kubah ya. Waduh. Kita kalau sholat tuh, sholat malam tuh, sore-sore tuh Zainur, ya, Rahma dan semua para peserta dan para mahasiswa-mahasiswi Kubah, tuh sore-sore kita udah itu, narik kardus. Zaman dulu tuh. Narik kardus. Buat apa itu? Kardus dibuka. Kardus kan gitu tuh, kotak gitu kan ya. Kardus dibuka, plak-plak-plak. Jadi kemudian lebar. Buat apa? Buat alas bagi sejadah kami. Emang apa? Karena kami sholat di kamar yang bukan keramik. Tapi tanah. Gunduk-gunduk begitu. Nah kan kalau kita sholat kagak enak. Karena tanahnya juga nggak rata. Jadi dialasin dulu pakai kardus. Kemudian kita taruh sejadah di atasnya. Allah. Di situ kita minta kaya berdua, minta bisa sukses berdua, minta kemudian diringanin, bahkan dihilangin tuh beban utang berdua. Waduh. Saya bilang sama istri saya, boleh lu mundur. Apa-apa. Dia nangis. Udah kita doa aja. Tapi kita didatangin orang. Istri saya pernah dibawa polisi itu. Lagi hamil. Hamil. Suaminya nggak ada. Dijemput. Dibawa orang lagi hamil. Kan mah. Tapi istri saya nerima aja. Nggak gimana. Nggak nyap-nyap. Nggak ngomel-ngomel. Apalagi kalau pas lagi keadaan-keadaan tertentu, yaitu sholat malamnya itu kami banjir air mata. Kenapa? Karena hujan bocor, jadi kena muka, banjir air mata. Musakina sampai ketawa. Musakina ngetawain saya. Iya Mi, pada lagi sholat hujan geludak, kemudian hujan. Begitu hujan, netes gitu, cetluk gitu. Lama-lama banyak. Pilihannya 2 nih, geser apa justru ini kita peta kompli ke Allah. Peta kompli aja ke Allah. Ya Rabb, engkau lihat lagi hujan dan bocor, mau kena istriku, kena peciku, kena mukanya istriku, kena mukanya aku nggak akan bergeser. Istriku juga tidak akan bergeser. Menjadi saksi ya Allah bahwa kami mengadu emang benar-benar dalam keadaan susah. Baca. Dan hebatnya kan tinggal nerima tuh. Begitu nerima, saya bilang tadi, bersabar ya. Saya bilang tadi, Allah bersama kita. Cakep benar. Nah, kalau kita melangkah lagi pada episode berikutnya adalah supaya kemudian kita ketika di masa-masa kesusahan Allah bersama kita, masa ketika masa kesenangan Allah pergi, jangan dong. Iya kan?
Coba perhatikan. Ya, perhatikan. Jika masa-masa kesulitan dan kesusahan, Allah bersama kita. Masa ketika masa kesenangan datang, Allah pergi? Jangan dong. Makanya disebut sama saya itu kesabaran yang unlimited. Kenapa? Karena kesabaran itu bukan cuma pada saat susah, tapi juga pada saat senang. Ketika kita senang, kita bisa bersabar, tidak bermaksiat, bersabar tetap sholat malam, bersabar tetap berjamaah, bersabar tetap baca Quran. Kan udah gak ada masalah. Iya, kita sabarin. Maka Allah gak pernah pergi dari kita. Namanya ada duit ya, hawanya kan juga beda gitu. Tapi kita sabarin gitu. Jangan sampai jatuh gitu, jangan sampai meleng, jangan sampai meleset, kepleset, miring, gak lempeng, gak lurus, bengkok, ngawur, ngaco. Kemarin kita nggak bisa bermaksiat karena nggak ada fasilitas. Sekarang kita nggak bermaksiat, padahal fasilitas banyak. Beda loh kelasnya. Kelasnya lain. Dulu nggak bisa godain perempuan, susah. Sekarang nggak ngegoda aja, perempuannya ngegoda. Karena udah kayaan misalnya. Tapi kita tetap bertahan. Misal gitu, bapak-bapak tetap bertahan. Beda tuh kelas. Si tukang bubur ketika sudah berada di warung, bukan gerobak, dia tetap sholat malam sama bininya, dia tetap sholat subuh berjamaah. Pulang dia wakiahan dulu. Pagi-paginya dia berderma seperti berderma kemarin ketika masa sulitnya di gerobak. Dorong gerobak pulang balik 4 kilo. Sekarang nggak pakai dorong gerobak, tinggal buka pintu doang. Udah buka tuh warungnya. Tapi dia nggak lupa diri. Allah nggak pergi. Cabang 1 jadi 2. Cabang 2 jadi 3. Tadi nggak jelas, pokoknya pakai-pakai aja deh Pak. Daripada Bapak gerobakan lagi. Ya sini di rokok saya nggak jelas, walaupun boleh pakai tapi nggak jelas. Sampai kemudian Pak Hajinya bilang, udah beli aja bayarin. Dari mana Pak Haji duitnya? Alah, ntar gue datang duit mau bagaimana kek? Benar. Gara-gara terus bersabar di saat senang, bersabar di saat lapang juga, bersabar beribadah, bersabar tetap ngamalin ini, ngamalin itu, datang kesempatan. Yang naik motor bilang buburnya enak bang, buka di tempat saya, bagaimana ceritanya? Nah, ini ceritanya ya. Ya situ Mbak, itu aja. Ya bikin kayak gini aja bisa. Bisa lah, terus saya bikin begini. Terus saya mesti bayar apa? Bayar apa? Lah, buka cabang ini franchise bukan? Oh nggak paham saya. Ya kan kalau orang-orang tuh ada bang, ada bayaran ya bang. Bayaran apaan tuh? Lah, si customer yang malah ngajarin di tukang bubur. Siapa yang membuka hati si customer? Allah. Siapa yang ngajarin? Allah. Dan hebatnya saya tadi bilang, Allah ngaturnya dari warung ke tukang bubur. Dari situ, dari jarak teramat dekat. Ngaturnya dari situ. Allah. Dikasih mahar 10 juta. Si tukang bubur bilang, Masya Allah. Cuman ngajarin bikin bubur dibayar 10 juta. Malah masih dapat semangkoknya sekian persen. Akhirnya tuh berdua ngobrol-ngobrol. Nah, si customer pertama menjadi partner. Dibukalah kesempatan franchise di berbagai tempat
Dari mulai yang deket, beda kota, beda provinsi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ali wa ashabi wa ummati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keren. Keren. Gara-gara bersabar diserempet bajai, ya Allah. Jadi ratusan cabang buburnya tersebar di antero negeri Indonesia. Allah. Si ibu tadi berhenti nggak air matanya? Anaknya udah soleh, nggak berhenti. Si ibu tadi berhenti nggak sedekahnya? Anaknya udah bener, nggak berhenti. Si bapak tadi berhenti nggak kemudian munajat kepada Allah? Kan anaknya udah nurut, nggak berhenti. Akhirnya Allah hadiahkan tambahan demi tambahan. Kenapa? Karena Allah nggak pernah meninggalkan dia. Allah tetap di dia. Ditambahin apa? Ditambahin jadi punya mantu yang saleh atau mantu yang saleha. Ditambahin lagi jadi punya cucu yang saleh saleha. Allah. Masya Allah deh. Ayo. Ayo. Siapa yang lagi sedih? Tapi siapa juga yang lagi gembira? Siapa yang lagi sempit? Tapi siapa juga yang lagi lapang? Siapa yang lagi susah? Tapi siapa juga yang lagi senang? Siapa yang lagi gagal? Tapi siapa juga yang lagi sukses? Siapa nih yang lagi miskin-miskinnya jadi orang? Tapi siapa juga yang lagi kaya-kayanya jadi orang? Allah bisa ada antara keduanya. Allah bisa ada di para budak, Allah juga bisa ada di para raja. Allah bisa ada di para mahasiswa-mahasiswi Kuba, Idaku, antar bangsa, Mahakarya Asia. Allah juga bisa ada di para dosen. Allah bisa ada di orang-orang yang miskin, Allah bisa ada di orang-orang yang kaya. Allah bisa ada di orang-orang yang hancur hatinya, tapi Allah juga bisa ada di antara orang-orang yang lebih penuh hatinya karena gembiranya, karena senangnya, karena yakinnya. Alias Allah itu ada di saat apapun. Cakep. Begitu bangun, ada suami sebelah kiri. Allah. Terus ibu turun dari tempat tidur. Buang air kecil dulu, bersih-bersih. Kemudian wudhu. Waduh, Allah langsung di situ. Ambil sejadah, kemudian dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau permintaan sih rasanya cukup dah. Dulu saya belum bersuami, sekarang saya sudah bersuami. Ya Allah, aku berdiri sebagai rasa syukurku. Aku sudah menjadi istri. Allahu Akbar. Keren banget. Suami begitu bangun, nengok ke kanan. Masya Allah, ada istri. Nengok ke kiri, ada istri lagi. Bu, berapa istrinya? 2. Kanan kiri begitu. Nengok ke kanan, ada istri. Allahu Akbar. Nengok ke kiri, ada kakak yang nomor 1. Di tengah-tengah laki dan bini, ada adiknya yang nomor 2. Bayi mungilnya. Di tahun kemudian keempat pernikahannya, dia bangun pelan-pelan. Dia masuk kamar mandi. Pipis bentaran, beres bersih-bersih. Dia wudhu. Dia basahin kemudian pipinya, mukanya, apa segala macam. Sampai dia punya kaki. Terus dia bilang, makasih ya Allah. Kerjaan lagi bagus-bagusnya. Usaha lagi cakep-cakepnya. Saya bangun juga sebelah kanan ada istriku dan bayiku yang baru. Sebelah kiri ada kakak nomor 1. Ya Allah, aku berdiri ingin berterima kasih padamu. Enggak ada. Kalau pertanyaan, kalau permintaan. Assalamualaikum. Buat pribadi cukup ya Allah. Aku hari ini, malam ini berdiri sholat malam untuk bersyukur padamu ya Allah. Allahu Akbar. Cakep. Cakep.
Ada istri yang begitu bangun ngelihat ke kiri, nggak ada suaminya. Baru ingat habis cerai. Habis cerai. Tapi kaki turun dari tempat itu. Dia pakai sendalnya, kemudian berangkat ke kamar mandi. Sama, pipis dulu biar bersih-bersih dah begitu. Kemudian ambil wudhu. Terus dia sholat malam. Ya Allah. Perasaan baru beberapa malam yang lalu kalau saya bangun sebelah kiri ada suami. Ini malam pertama ya Allah yang aku bangun. Atau minggu-minggu di mana aku bangun dan nggak ada suamiku. Izinkan aku berdiri di hadapanmu. Boleh aku minta suamiku balik lagi ya Allah. Asik. Tapi kalau ada yang cakepan mah nggak apa-apa deh. Tukar tambah anggap aja. Asik. Allah. Waduh, Allah girang bener tuh. Seneng banget tuh Allah. Hambaku. Dikasih suami dia tetap malam. Dihilangin suami dia tetap bangun malam. Allah. Suami pulang dari pekerjaan. Begitu pulang biasanya ada yang nyambut. Capek bang. Begitu pulang ada yang nyambut. Kopi bang. Begitu pulang ada yang nyambut. Mau ngeteh bang. Begitu pulang ada suara kemudian gelas. Anda dibikinin apa begitu. Tapi pulang nggak ada suara. Pulang kagak ada yang bersuara. Pulang kagak ada ya tawaran ini tawaran itu. Baru dia paham. Oh. Gue lupa. Gue habis cerai. Saya lupa saya habis cerai. Tapi dia bersabar. Ya nah. Saya jalanin dah episode lagi nggak ada istri. Tapi Allah hadir tuh. Allah hadir di istri yang kehilangan suami. Allah hadir di suami yang kehilangan istri. Pada saat sama-sama frekuensi sholat malam, rasa rindu dilayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa rindu dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iseng habis sholat. Si suami WA mantan istrinya. Si istri WA ke mantan suami. Pengen nangis ngomong begini. Dan teman-teman pada kuat. Kuat miskin, kuat kaya. Saya doain. Saya doain. Kuat susah. Banyak orang susah tuh kuat. Tapi begitu senang nggak kuat. Banyak. Banyak bu. Ini ada yang namanya Mumun. Bini saya juga namanya Mumun. Panggilannya Mumun. Banyak orang kuat. Miskin tuh kuat. Bodoh. Solehnya minta ampun. Begitu kaya. Dia nggak kuat. Banyak. Banyak. Si suami WA si istri. Assalamualaikum. Si istri WA si suami. Assalamualaikum. Jawab dua-duanya. Kok bareng? Tanda-tanda rujuk begini mah. Tanda-tanda balik. Ustadz bisa aja. Kalau Allah udah bersama tuh orang berdua, apa yang nggak bisa? Allah udah bersama Anda, bersama kita semua, bersama saya, bersama kalian. Benar-benar bersama kita semua. Apa yang nggak bisa? Lagi ngapain mah? Lagi sholat ya. Sama. Doain ayah enggak?
Yang di sono nyaut. Lah ayah doain mama enggak? Waduh. Udah paginya balik lagi deh. Gua kangen sama omelan lu. Maaf ya. Ntar kalau balik lagi, lu double cerewet nggak apa-apa dah. Gua kangen sama cerewet lu. Waduh. Cakep. Iya bang. Asal abang tahu ya. Abang tuh bau. Asli bau. Puyeng saya. Tapi bang, bau itu yang gua kangenin bang. Abang kalau kentut sembarangan. Tapi kentutnya abang yang Neng kangenin. Ya Allah. Balik lagi deh tuh rujuk deh rujuk. Si Ustadz bisa aja. Gue udah bilang. Kalau Allah udah bersama. Apa yang gak bisa? Duit hilang bisa balik lagi. Nambah iya. Rumah yang hilang betul gak? Bisa jadi gedong. Apa yang gak bisa? Nah, supaya bisa kayak gitu gimana ceritanya? Nah, kita belajar untuk bisa jadi orang yang bersabar. Dah. Bilan. Ya. Saya mau jalan ke Surabaya. Doain. Biar selamat. Lewat darat nih. Lewat darat. Ya. Naik angkot. Sabar. Gojek sabar. Ketika punya mobil jelekan sabar. Nggak marah-marah. Kaca begitu diturunin, aku bisa naik lagi. Tapi mulut cakep. Mulut cakep. Alhamdulillah. Ya. Angin jadi masuk. Cakep omongan. Demen Allah tuh. Daripada kita ngomong yang ngaco ya. Mobil udah jelek. Kaca gak bisa naik lagi. Marah-marah. Sampai naik BMW seri 7. Menyebut asma Allah di dalamnya. Yo, hebat benar kalau bisa begitu. Udah ya. Makasih Zenor. Ya, mudah-mudahan kubahnya maju. Ya. Pesantren kubahnya, kampus kubahnya maju. Orang bisa pada daftar, belajar tentang Quran. Ya, insya Allah. Dah, maafin masuk. Afwan Kiai, boleh sedikit pesan buat para peserta agar bisa senang belajar di Kubah? Mau dong ngomong. Iya udah biar pada senang belajar di Kubah ya. Niatin untuk ilmu, insya Allah. Saya juga insya Allah lah akan bersabar model jemaah yang kayak gimana aja. Insya Allah saya sabar. Kan jemaah kan macam-macam ya nggak? Ada yang rese. Tapi kan banyak juga yang nyenengin. Lah kalau saya cuman sabar kepada yang nyenengin, nggak sabar kepada yang rese, lah ntar Allah on off. Ntar Allah ada, ntar Allah nggak ada. Jangan begitu. Datang jemaah yang nggak manfaat, alhamdulillah. Datang jemaah yang manfaat, apalagi alhamdulillah. Datang teman yang kagak ada manfaat apa-apanya, alhamdulillah. Datang teman yang ada sedikit manfaatnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga nih jamaah juga begitu ya, teman-teman juga bersabar melihat ustadznya model kayak begini gitu ya. Ustadznya lagi lempeng pada demen, ustadznya lagi pada nggak lempeng nggak pada demen. Jangan begitu. Mau sampai kapan punya ustadz? Iya Pak Ustadz, iya. Insya Allah Pak Ustadz. Mau sampai kapan? Teman ada bangornya, betul nggak? Ntar begitu teman jelek dikit kita tinggal lah. Mau sampai kapan kita? Terganti-ganti mulu teman. Harusnya kan kita nambah. Gitu. Saya ini jadi guru. Kalau murid harus bener terus, nyenengin terus, taat terus, patuh terus. Lah. Terus begitu nanti murid bandel, kita berhenti jadi guru. Ya nggak begitu. Udah, sabarin aja. Ya dah. Makasih deh semuanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar. Amin. Minta izin ya, nggak ada pertanyaan, silakan Ustadz Zainur ya memimpin kalau memang ada diskusi apa segala macamnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dulu dengan membaca suratul Fatihah. Amin. Agar Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang bersabar. Amin. Lalu Allah membersamai kita semua. Amin amin ya Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidina. Masih, saya langsung pamit ya. Doain biar